Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada malam hari ini kelompok kami akan membawakan konferensi online yang berjudul Interaksi Sosial dalam Era COVID-19. Saya sebagai host Bu Endang Pertiwi dari SMK Negeri 1 Udana Bupiter Jawa Timur, moderator Ibu Tati Winarni dari SMK Negeri DU Muncar Banyuwangi, kemudian moderator Ibu Evi Hersi Winiwati dari SMA Negeri 1 Malang. Baiklah Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita ikuti bersama-sama konferensi online yang berjudul Interaksi Sosial dalam Era COVID-19 dengan presenter Ibu Tati. Untuk selanjutnya silahkan moderator Ibu Evi untuk memandu jalannya konferensi online. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada selaku instruktur CC. Ibu Dea Endang Pertiwi selaku host dalam kegiatan kami. Ibu Tati Winarni selaku presenternya. Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam kegiatan presentasi malam ini yang berbahagia, cukup kita adakan dari Allah SWT dan salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rangkaian acara yang akan saya lewati pada malam hari ini adalah pembukaan, penyajian materi oleh presenter, sesi tanya jawab, dan foto. Baiklah, acara pertama pembukaan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan acara kedua, penyajian materi oleh presenter. Dan sebelum presenter menyampaikan materinya, alangkah baiknya saya bacakan kurikulum kita terlebih dahulu. Kurikulum kita pertama, Tati SD. Alamat dusun Sidomulyo, Desa Gipik, Kecamatan Ronggojati, Ronggojambi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1970. Nomor HP 081 238 825. Pernikahan perempuan, agama Islam, dan statusnya sudah menikah. Emailnya winarni@gmail.com. Pendidikan formal yang pernah diikuti oleh Ibu Tati, lulus SD Impres Ronggojambi tahun 1983. Lulus SNMPTN 2 Ronggojambi tahun 1985. Ketiga, lulus MIA Ronggojambi, lulus tahun 1988. Lulus IPGRI Banyuwangi S1 Sejarah tahun 1993. Sedangkan riwayat pekerjaan tahun 1997 sampai 2003
bekerja sebagai guru honorer di SMK PGRI Ogo Jambi Banyuwangi. 2 tahun 2003 sampai 2009 bekerja sebagai guru bantu di SMK PGRI Ogo Jambi Banyuwangi. Tahun 2009 sampai sekarang bekerja sebagai guru di SMKN GSU Unpad Banyuwangi. Yang kurikulum PIDE Heritage Center. Selanjutnya, waktu dan kesempatan sepenuhnya untuk Bu Tati menyampaikan presentasinya. Monggo. Terima kasih Bu Evi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua guru hebat se-Indonesia. Salam sejahtera, salam Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang interaksi sosial di zaman sekarang yang lagi booming, yaitu di masa atau di era penyebaran COVID-19. Alasan kami mengambil judul ini karena kita sebagai manusia yang tercipta sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial, tidak akan terlepas dari yang namanya interaksi, yaitu interaksi sosial. Kita berhubungan dengan orang lain. Kita wajib melakukan interaksi sosial untuk kelangsungan hidup kita. Namun, saat ini negara kita tercinta sedang mengalami kondisi KLB, yaitu kejadian luar biasa. Maka, sementara waktu, interaksi sosialnya harus dilakukan dengan jarak jauh atau bisa disebut dengan social distancing. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran agar tidak menambah jumlah orang yang terpapar COVID-19 atau meninggal dunia. Namun, tidak semua orang disiplin melakukan anjuran pemerintah ini. Mereka tidak pernah menyadari akibat dari yang mereka lakukan akan membahayakan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Bagaimana sebaiknya kita harus melakukan interaksi di saat seperti ini? Marilah kita diskusikan pada malam ini. Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan tentang interaksi sosial dalam era COVID-19. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang siapa si COVID tersebut. COVID-19. COVID-19 adalah virus corona yang berasal dari negeri Cina, tepatnya dari kota Wuhan. Saat ini virus tersebut sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan sampai ke Indonesia. Penyebab virus COVID ini adalah karena coronavirus, yaitu kelompok virus yang mengganggu atau yang menyerang sistem pernafasan kita. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk dari penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur yang terpapar COVID-19. Dan yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.
Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Ciri-ciri atau gejala orang yang terinfeksi corona. Yang pertama, yaitu di hari 1 sampai di hari ketiga, biasanya gejalanya mirip dengan masuk angin. Sakit tenggorokan ringan, sedikit sakit, tidak demam, tidak lelah, masih makan dan minum secara normal. Di hari keempat, dia sudah mulai merasakan sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan, suhu tubuh mulai tinggi, mulai anoreksia, sakit kepala ringan, dan suaranya mulai serak dan terjadi diare ringan. Kemudian di hari kelima, biasanya penderita akan merasakan sakit tenggorokan. Suaranya mulai serak, suhu tubuh berkisar antara 36,5 sampai 36,7, tubuh panas ringan, tubuh lelah, merasa nyeri sendi, dan berikutnya di hari ke-6 dia mulai demam, suhunya sudah mulai naik sekitar 37 derajat, batuk dengan lendir atau batuk kering, kelelahan, mual, sesekali sulit bernapas, jari dirasakan sakit, diare sudah mulai lebih berat dan terkadang bisa muntah. Dan di hari ke-7, demam lebih tinggi dari 37,4 sampai 37,8 derajat. Batuk berdahak berlebihan, nyeri mulai di semua badan, frekuensi napas pendek dan muntah, dan di hari ke-8, demam sudah mencapai suhu lebih tinggi lagi yaitu 30 derajat lebih, dan dia mulai sulit bernapas, batuknya mulai tak berhenti atau lebih sering batuk, susah berbicara, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan sakit punggung. Di hari ke-9, gejala bertambah buruk. Demam sudah mulai berantakan, batuk tidak mau mereda, meskipun sudah berusaha, Anda masih kesulitan bernapas. Pada saat inilah tes darah dan rongsen paru-paru harus diambil untuk diperiksa. Itulah beberapa gejala yang awal yang diketahui kalau kita terjangkit virus corona. Tapi jangan terlena, karena tidak semua orang mempunyai gejala yang sama. Beberapa tidak mengalami gejala namun terdeteksi positif corona. Dapat disimpulkan, setiap individu tidak selalu menunjukkan tanda-tanda yang sama karena kekebalan sistem imun setiap manusia itu berbeda. Saya lanjutkan bagaimana cara pencegahannya. Cara pencegahannya adalah yang pertama, hindari bepergian di tempat umum dan yang ramai pengunjung atau social distancing. Gunakan masker jika terpaksa harus beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah. Jangan menyentuh mata dan mulut serta hidung sebelum mencuci tangan karena itu akan rentan tertular virus. Hindari kontak hewan piaraan, terutama hewan liar, dan apabila terpaksa kita kontak dengan hewan piaraan, setelahnya kita harus mencuci tangan. Jika memasak daging, pastikan benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kita bersin, kemudian tisu dibuang di tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering tersentuh dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, bagi orang-orang yang diduga terkena COVID,
atau ODP orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus tersebut tidak menular ke orang lain. Yaitu yang pertama, jangan keluar rumah, kecuali untuk berobat. Periksa diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan dan disertai demam, atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Usahakan tinggal terpisah dari orang lain sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum dan sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk dan bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Ada beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Yang pertama adalah social distancing, yaitu dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, yang harus kita lakukan, ya, ada 2 lagi. Namun, di dalam social distancing, kita harus menjaga diri dengan orang lain. Kalau kita sehat, kita harus menjaga diri dari orang lain agar tidak tertular. Tetapi kalau kita sedang sakit, kita juga menjaga diri agar orang lain tidak tertular oleh virus yang kita miliki. Namun, tidak seperti ini kali ya. Nah, aksi-aksi kocak yang menyikapi social distancing. Nah, di sini terlihat satu gambar bahwasanya ada pemuda-pemudi yang menggunakan motor karena dia mungkin disiplin dengan social distancing, dia menjaga jarak. Nah, dengan cara seperti ini bahaya juga bagi pengendara. Atau contoh kedua seperti ini, ada motor GP. Kalau menggunakan sistem social distancing, enak yang di depan, menang terus karena mereka menjaga jarak. Ini sekedar intermezzo ya. Mungkin ini cara teraman jika kita berjalan di keramaian. Nah, kita melindungi diri dengan cara membuat alat sederhana biar kita tidak berhimpitan atau berdekatan dengan orang lain. Selain social distancing, ada lagi yang kedua adalah self quarantine, adalah mengarantinakan diri sendiri dan tetap berada di rumah selama 14 hari karena masa inkubasi dari COVID-19 adalah 14 hari. Dalam masa ini, orang yang menjalani karantina diminta untuk tidak menerima tamu, tidak berbagi penggunaan alat, entah itu alat pribadi dengan orang lain, juga menjaga jarak, mengenakan masker, dan berinteraksi dengan orang lain dijaga benar-benar agar mereka tidak tertular atau menulari. Yang ketiga, yaitu self-isolation, ya, adalah mengisolasi dirinya sendiri. Jadi kita berusaha untuk mengisolasi diri kita, merupakan upaya penanganan alternatif ketika rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19 karena memang benar-benar kejadian luar biasa sehingga semua membutuhkan perawatan dan tidak bisa sembarangan dan harus dengan arahan dokter.
Kira-kira seperti ini. Jadi bagaimana jadinya kalau kita dalam satu keluarga, kita melakukan isolasi diri dan kita harus menjaga jarak, mungkin kira-kira seperti ini adanya. Nah, dalam prosesnya, penderita COVID-19 harus mengisolasi dirinya di ruangan kamar khusus. Kemudian tidak diperkenankan keluar sehingga tidak menularkan virus. Bagaimana penerapan social distancing yang umum dilakukan? Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita sebagai pekerja, kita sebagai guru harus bekerja dari rumah. Kedua, sebagai siswa kita sekarang harus belajar di rumah secara online dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh orang banyak seperti konferensi, seminar, dan lain sebagainya, dan boleh dilakukan secara online atau telekonferensi. Yang keempat, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call. Jadi, di saat ini kita melakukan interaksi benar-benar jarak jauh dan kita menggunakan teknologi yang canggih atau teknologi yang ada kita gunakan semaksimal mungkin untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk berinteraksi dengan orang lain. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam melakukan social distancing, ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan. Karena kita tidak lagi berhubungan dengan orang lain secara langsung, maka kita harus persiapkan rencana kegiatan kita. Jika kita sudah terbiasa beraktivitas, misalnya belanja, tidak perlu khawatir ramai atau tidaknya tempat yang Anda kunjungi. Namun di masa pembatasan sosial ini, hal tersebut harus direncanakan ulang. Jadi, berkunjunglah ke tempat ramai, berkunjung di tempat ramai itu akan meningkatkan resiko Anda terjangkit virus corona. Jika memang harus ke tempat umum, pilihlah jam-jam yang bukan jam sibuk, dalam arti di saat lengang. Jadi biasanya siang di pusat perbelanjaan mungkin jam 11 atau jam 12 biasanya agak sepi lah. Itu menghindari kita kontak dengan orang banyak. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Karena kita tidak mungkin keluar dari rumah, maka kebutuhan yang sekiranya darurat kita harus siapkan dulu. Kita siapkan dulu mungkin seperti paracetamol, mungkin obat rasa nyeri, sehingga apabila kita merasakan gangguan-gangguan seperti gejala awal, kita bisa langsung mengobati. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan harian. Nah, persiapkan stok makanan, sabun, disinfektan, kebutuhan sehari-hari, karena kita tidak mungkin membeli kebutuhan kita sehari-hari di saat itu juga. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan siapkan masker. Walaupun mungkin hari ini atau dalam masa sekarang untuk mendapatkan sabun, kemudian untuk mendapatkan masker, sabun tangan dan masker itu sangat sulit sekali, tetapi ada cara lain untuk membuat sabun tangan atau hand sanitizer dengan cara-cara yang mungkin secara herbal, ada yang menggunakan alkohol saja, ada yang menggunakan alkohol dengan aloe vera dan sebagainya, banyak cara. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan akses internet. Ini hal yang sangat pokok karena di saat kita online, makanan pokok kita adalah akses internet. Dampak social distancing adalah ada dampak positif dari segala kejadian, segala sesuatu kegiatan pasti kita memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari social distancing adalah yang pertama, tidak menambah jumlah orang yang terpapar virus karena tertular atau menular.
Kemudian keluarga bisa lebih harmonis karena semua anggota tidak disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga bisa selalu berkumpul bersama. Kalau awalnya kita kerja, bapak kerja, anak sekolah, rumah sudah kosong, kita kembali sudah sore, kita lelah, sibuk dengan sendiri, kadang kita sudah tidak punya waktu untuk bersama keluarga. Kemudian bisa selalu mengawasi anggota keluarga kita setiap saat karena kita selalu berada di rumah. Dan yang keempat adalah pertambahan penduduk di masa datang diperkirakan akan maju pesat karena frekuensi pertemuan antara bapak dan ibu lebih banyak di rumah sehingga memungkinkan untuk hal itu terjadi. Ada dampak negatif pula yaitu kebutuhan sehari-hari membengkak karena semuanya berkumpul sehingga yang awalnya bisa makan di luar semuanya harus makan di dalam rumah, maka kebutuhan pun harus membengkak, harus sehari-hari harus dipenuhi dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, mencari kebutuhan sehari-hari semakin sulit karena semua orang berburu untuk menumpuk kebutuhan sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya saat dia tidak bisa keluar rumah. Yang ketiga, segala bidang menjadi pincang, ekonomi menjadi morat-marit. Banyak swalayan atau supermarket yang barangnya kosong, tidak bisa mengisi lagi karena di tempat lain transportasi sudah mulai dibatasi sehingga tidak bisa mengirim barang yang dipesan. Dan yang keempat adalah karena selalu menggunakan HP, timbul penyakit baru. Ini analisa saya sendiri, timbul penyakit baru. Apa itu penyakitnya? Yaitu lelah mata dan lelah kuota. Karena kita selalu melihat HP, melihat laptop untuk mengoreksi tugas-tugas anak, memberikan tugas kepada anak, dan juga lelah kuota karena kita harus selalu mempunyai data atau mempunyai kuota data untuk melakukan internet. Nah, saya kira demikian yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan kita selalu sehat. Cinta kami untuk semua. Terima kasih. Monggo kita diskusi, mungkin ada yang didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Evi sebagai moderator. Monggo. Halo Bu Evi. Halo Bu Evi. Halo Bu Endang. Halo. Halo, sampun monggo nggih. Halo. Demikian tadi paparan presentasi yang disampaikan oleh Bu Tati. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari peristiwa global COVID-19 serta menjadikan eratnya hubungan antar anggota keluarga. Terima kasih Bu Tati. Selanjutnya seri tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu peserta sesi ini ada yang mau bertanya atau sharing kepada Bu Tati, monggo dipersilakan. Bertanya, nggih. Halo. Izin tanya. Halo. Monggo. Izin tanya. Nggih, monggo. Mau bertanya, monggo. Ya, sehubungan dengan situasi yang seperti ini, bagaimana jurus-jurus yang harus
dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya yang homeschooling ya, jadi sekolahnya di rumah terus begitu, sehingga tadi dikatakan ada lelah kuota dan lelah mata begitu. Bagaimana jurus-jurus untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Monggo Bu Tati langsung dijawab pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih. Dari Bu siapa tadi, Bu? Dari siapa tadi, Bu, yang bertanya? Halo. Iya, Pak Tati. Oke. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti jawaban saya ada yang kurang, ada yang bisa menambahkan. Bagaimana jurus orang tua terhadap anak-anak yang sekolah di rumah, melakukan pembelajaran di rumah? Biasanya anak-anak yang belajar di rumah terkadang merasa bosan karena dia tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah. Maka kita sebagai orang tua yang pertama membimbing anak-anak untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Kemudian kalau saya mencoba untuk membuat sesuatu yang lain, kalau biasanya kita tidak pernah bertemu dengan anak-anak, tidak pernah bekerja sama dengan anak dalam arti mungkin mengolah suatu makanan dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi kebosanan, saya mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa dikerjakan bersama dan hasilnya bisa kita nikmati bersama. Kemudian yang ketiga jurusnya apa ya kira-kira? Kalau selain membuat sesuatu, membuat suasana rumah menjadi lebih indah atau lebih akrab karena seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak bisa berkumpul. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling mengawasi perkembangan anak kita di setiap saat pada waktu atau pada satu hari itu. Saya kira demikian, Ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Terima kasih. Sami-sami. Mungkin ada yang lain, Bu. Bu Evi, suara tidak terdengar. Host boleh bertanya enggak? Monggo. Coba, boleh tak? Bu Tati. Nggih, terus pundi? Dari siapa? Terima kasih dari host ini mau bertanya. Bu, sehubungan dengan social distancing tadi ya. Kalau suami istri apa tidur berpisah, Bu ya? Nah, itulah. Jadi Bu, kalau saya menjawab, kita pastikan kita tidak terpapar COVID-19. Jadi kalau kita tidak terpapar, otomatis social distancing akan terhapus. Makanya di akhir presentasi saya salah satunya dari segi positifnya adalah kemungkinan besar diperkirakan pertambahan penduduk akan pesat. Salah satunya penyebabnya itu, Bu. Saya kira demikian. Terima kasih. Tidak apa-apa, tidak harus satuan Dan Tati terpisah ya. Tidak harus terpisah. Baik, ini ada siapa lagi yang bertanya? Halo? Apakah masih ada lagi yang bertanya? Dan teman-teman? Halo? Kelihatannya masih ada. Kelihatannya terpecah, Bu, ke banyak kelompok yang tampil hari ini jam segini. Kalau tidak ada, apa kita tutup?
Monggo. Tinggi. Oke. Baiklah, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih banyak terhadap Bapak Ibu yang sudah ikut partisipasi, ikut dalam kegiatan FSPC malam hari ini. Dan saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya selaku presenter, selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.